Tidak nyambung, sudah diikhtiari luar biasa, tapi ya tetap enggak. Nah ini makanya kalau di sini falam yajidu lahum min dunillah ansara, maka mereka tidak akan mendapat penolong selain Allah. Waktu itu ya misalnya kayak anaknya Nabi Nuh itu, sudahlah ayo ikutlah aku untuk masuk perahu ini. Apa jawab anak Nabi Nuh? Enggak, aku mau nyari keselamatanku sendiri. Ya, aku mau nyari keselamatanku sendiri. Ya, dibilang sudah enggak ada. Tapi ya apa namanya sudah takdir tadi bertepuk sebelah tangan. Nabi Nuh sangat ingin agar dia masuk perahu tapi enggak mau, ya sudah itu ya. Karena banyak itu kisah seperti dalam surat Hud dan sebagainya itu enggak, tapi ya begitu tetap terlanggar ya. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, dan Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah, ya Allah jangan biarkan satupun dari orang kafir itu masih hidup. Matikan aja semuanya ya Allah, matikan saja semuanya. Maka itu yang disebut dalam beberapa kisah bahwa ada dua perdebatan besar ya tentang banjirnya Nabi Nuh ini. Yang pertama menganggap bahwa banjirnya Nabi Nuh ini banjir domestik. Perahunya Nabi Nuh kan sudah ditemukan ya. Arkeolog sangat meyakini bahwa perahunya Nabi Nuh itu ketemu di daerah Efrat, daerah Turki ya. Di atas ketinggian 2.500 dpl atau di atas permukaan laut. Meskipun perahu masih itu, tapi sudah berhasil ya, karena terkubur dalam pegunungan. Nah, yang jadi perdebatan adalah apakah banjir Nabi Nuh saat itu hanya banjir lokal, satu negara, dua negara gitu, ataukah total seluruh global bumi. Kebanyakan sih menganggap bahwa itu global bumi, seluruh bumi, karena banjirnya saat itu gelombangnya itu setinggi gunung. Kalau bicara setinggi gunung berarti sudah ribuan meter toh tingginya gelombang, sehingga dengan ketinggian seperti itu maka seluruh bumi akan tenggelam. Maka kalimat doa Nabi Nuh di sini yang menyatakan jangan sisakan satu pun orang kafir, itu kan berarti ya satu semua. Dan bekas-bekas arkeolog memang menunjukkan gitu, misalnya ditemukannya fosil mamut. Tahu mamut? Bukan Mahmud ya. Mamut itu adalah gajah purba. Gajah purba yang disinyalir wafatnya gajah-gajah purba itu sekitar 10.000, 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu karena banjir. Nah, padahal itu ada di daerah-daerah Rusia, daerah sana ya. Tapi bagi yang berpendapat bahwa banjirnya Nabi Nuh itu hanya banjir lokal, diperkirakan hanya daerah Rusia, Iran, dan Turki. Dari daerah situ yang banjir, yang lain enggak. Terlepas dari itu, doa Nabi Nuh ini menyatakan bahwa jangan sisakan satu pun dari orang kafir hidup ya Allah. Berarti memang ya seluruh dunia. Maka yang hidup itu hanyalah sekitar sekian puluh orang yang diangkut dalam perahunya Nabi Nuh. Binatang apa yang ikut? Apakah boba ini keturunan kucing, ini keturunan kucing di zaman Nabi Nuh? Wallahu a'lam ya. Karena saat itu memang dipercaya bahwa perahunya Nabi Nuh itu terbuat dalam tiga dek. Jadi dek paling atas itu dek untuk manusia, dek yang tengah itu adalah untuk tumbuhan dan binatang-binatang yang jinak. Sementara dek yang paling bawah itu adalah untuk binatang-binatang yang liar. Yang liar. Nah, berarti seluruh tumbuhan yang sekarang ada, seluruh binatang yang sekarang ada itu adalah binatang dan tumbuhan yang
hasil keturunan dari binatang yang ada di zaman Nabi. Maka kalau sedemikian sebenarnya ya masuk akal juga kalau binatang itu semacam berevolusi atau apa terserah ya. Karena kalau bayangkan ada berapa juta jenis binatang mulai dari semut sampai, berarti kalau yang bisa selamat tanpa dikurung di situ kan ya burung-burung aja tuh. Yang mungkin mencelok di apa. Tapi yang selain itu kan ya dan ikan. Dan binatang air. Kalau binatang darat kan jelas musnah semua. Apalagi binatang yang bernama manusia. Kenapa binatang yang bernama manusia? Karena manusia yang tidak mengikuti Allah, mengikuti petunjuk itu di dalam Quran disebut kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, ini yang harus jadi pelajaran untuk kita tuh ya. Jadi menunjukkan bahwa orang-orang yang disisakan saat itu adalah orang-orang beriman saja. Insya Allah akan kita bahas besok ya. Kenapa kok kemudian setelah hanya disisakan orang-orang beriman, tapi setelah itu kok ya masih ada aja orang-orang yang durhaka setelah itu. Nah itu nanti coba kita bahas besok ya. Kenapa? Karena meskipun yang diambil saat itu hanyalah orang-orang yang jelas taat kepada Nabi Nuh, artinya yang tersisa saat itu hanya orang baik tok. Kalau logikanya kan kalau dia orang baik tok, maka keturunannya sampai hari ini juga orang baik tok. Tapi ternyata ya sampai sekarang ada orang-orang kayak kita ini, yang juga banyak dosa juga kayak gini ya toh. Nah berarti ini keturunan siapa terusan? Keturunan siapa? Saat itu sudah diselir, sudah difilter semua. Terus sampean dan saya yang banyak dosa ini keturunan siapa juga? Gitu loh. Ini juga nanti supaya kita tidak terlalu membanggakan, oh ini dia keturunan wali, oh ini dia keturunan nabi. Tidak ada hubungan itu. Sudah jelas para nabi, para rasul dahulu juga sudah jelas memberikan arahan. Tidak ada garansi apapun untuk keturunan siapapun itu bisa baik dan benar hanya karena faktor keturunan. Tidak ada. Iya memang faktor keturunan baik itu punya potensi untuk baik lebih besar. Iya. Ya, itu tidak dinafikan ya. Makanya dalam pernikahan juga carilah istri yang soleh solihah, suami yang soleh, istri yang solihah, yang nasabnya baik. Itu memang bagus. Itu salah satu dari faktor saja. Bahwa nanti dimungkinkan punya potensi, punya keturunan yang lebih baik. Tapi bukan satu-satunya. Jadi jangan terlalu membanggakan, oh dia keturunan ini udah pasti baik. Lalu ada anak yang songong, nggak punya sopan sama orang tua. Oh gitu, terus saking fanatiknya terhadap keturunan, terus orang-orang pada bilang nggak mungkin lah dia sombong karena dia keturunan ini. Nggak mungkin gimana. Siapapun bisa terlibat dosa-dosa itu. Siapapun bisa terlibat dalam kesesatan, bahkan kezaliman. Tidak peduli anaknya wali, kiai, apalagi cuma kiai, anaknya nabi saja bisa zalim. Gitu loh ya. Jadi itu bukan satu garansi. Maka siapapun tetap harus mengupayakan kebaikan untuk dirinya, nasib dirinya. Tadi itu, nasib dirinya itu tadi, mimma khati'atihim. Kalaupun ada azab, itu ya karena dirinya sendiri. Termasuk anaknya Nabi Nuh. Itulah, anaknya Nabi Nuh itu jelas ya. Jadi misalnya, kalau sampean baca percakapan antara Nabi Nuh dengan anaknya itu ya. Di surat Hud itu nanti sampean baca sendirilah. Di ayat-ayat 40 sampai 46, 47 itu percakapan. Sudahlah nak ikut aku.
Enggak, aku mau cari keselamatanku sendiri, aku mau naik gunung. Enggak ada keselamatan kecuali dari Allah. Nah kayak gitu kan. Nanti coba sama baca sendiri dalam surat Hud itu, lebih lengkap tuh. Ya. Jadi itu dulu. Maka siapa keturunan sekarang? Lah kalau kita mau jadi baik, ya ayo jadi keturunannya Nabi Nuh yang baik. Karena saat itu tidak semua anaknya Nabi Nuh durhaka, ada juga yang ikut Nabi Nuh. Allah alam apakah ada juga istri Nabi Nuh yang ikut selamat, ya. Jadi ini yang perlu kita jadikan pelajaran. Oke, terima kasih. Monggo kalau ada yang mau diperjelas, silakan. Ya, monggo. Mungkin di Zoom biar denger ini yang lain dulu. Ada yang ikut Zoom. Ini ada Budia lagi ikut ngaji di depan saya ini di Denpasar. Ini mau bertanya, baiknya juga di dalam Zoom saja supaya yang lain juga bisa dengar pertanyaannya. Atau dari Mas Abid atau Mas ini Lampung yang mau tanya dulu, silakan. Sambil nunggu Budia, nggih. Ada? Pak Yono mau nanya apa? Atau Mas Abid, silakan. Oke. Mohon izin guys, terkait dengan kajian hari Sabtu kemarin guys, tentang bagaimana kita ini jangan terlalu jangan memanjakan anak. Nah, misalnya gini guys, kita meminta anak misalnya puasa, nah nanti jalankan puasa selama sebulan. Nanti kalau misalnya bisa melaksanakan puasa, nanti kita beri hadiah misalnya. Apakah itu masuk dalam kategori memanjakan anak? Nah, terus yang kedua terkait tentang peristiwa Nabi Nuh ini tadi, bahwa dalam perjalanannya diceritakan Nabi Nuh sendiri, semua itu sudah difilter, dimasukkan semuanya, bahkan bukan hanya sekedar manusia saja, dari tumbuhan hewan sudah dimasukkan semuanya. Nah, apakah juga bagian tumbuhan hewan tadi itu juga bagian ada tumbuhan atau hewan yang tidak baik. Nah, sehingga apa, ketika sudah difilter sedemikian rupa, ternyata kok pelanggaran-pelanggaran setelah peninggalan Nabi Nuh juga masih ada terjadi lagi, bahkan ada pembangkangan terhadap ajaran-ajaran Nabi Nuh itu sendiri. Terima kasih guys. Ya, jadi yang pertama sebenarnya model reward and punishment ya yang disampaikan Mas Abid tadi, misalnya untuk anak-anak pancingan agar mereka itu enggak apa-apa ya, itu bukan memanjakan. Saya pun masih begitu. Artinya untuk anak-anak itu kan sebenarnya belum masuk pada wajib, belum tamyiz. Maka untuk seperti itu kita harus latihan. Namanya saja latihan, maka metodenya sangat beragam. Satu di antaranya metode reward and punishment. Apa itu? Hukuman dan hadiah atau hukuman dan penghargaan. Kalau tidak maka dihukum, kalau iya maka diberi penghargaan. Itu boleh. Tak apa-apa ya, asalkan tidak berlebihan. Dan yang kedua juga asalkan disampaikan bahwa tujuan utama dari ibadah yang sedang kita ajak latihkan itu adalah pahala Allah, bukan hadiah itu. Itu harus disampaikan. Harus disampaikan biar dapat pahala ya, biar dapat ridho Allah, biar dapat ampunan Allah, biar disayang Allah. Tujuan itu harus diulang-ulang. Sehingga dia tidak terpaku pada tujuan, misalnya nanti tak belikan es krim, tidak pada es krimnya. Tapi tetap es krim ini hanya menjadi stimulasi atau menjadi perangsang saja supaya dia yang namanya anak kecil gitu kan. Itu tidak termasuk memanjakan, insya Allah. Tapi itu tadi dengan syarat bahwa kita tetap memberikan kepada dia pemahaman bahwa tujuan dari ibadah yang sedang kita latihkan itu adalah semata-mata untuk ampunan dan ridha Allah. Hanya maka
es krim atau apa, itu hanya sebagai penyemangat saja, sebagai trigger pendamping. Maka reward di situ boleh. Demikian pula punishment. Nanti kalau kita tidak berpuasa, tidak sholat, nanti akan dapat hukuman Allah. Nah, di sana dimurkai Allah, nggak diampuni Allah, dosa. Nah, tapi kemudian ternyata dia melanggar betul, ya tetap harus kita berikan hukuman. Dan itu juga tidak termasuk kekejaman atau kezaliman, enggak lah. Sepanjang hukuman itu mendidik, ya, mendidik. Misalnya, udah enggak boleh, enggak dikasih jajan selama sekian hari. Atau enggak, itu aja. Jadi jangan hukuman-hukuman fisik. Kalaupun terpaksa hukuman fisik, enggak boleh yang membahayakan. Misalnya hanya sekedar nyeples, tahu nyeples ya. Nyeples itu mukul bokong gitu tuh loh. Maaf ya. Saya dulu kalau kecil itu diceples gitu. Atau kalau ibu itu biasanya saya itu dicubit di apa ini di pinggang itu biasanya dicubitnya itu. Iya. Ya kayak gitu-gitu aja. Jadi rewardnya juga reward yang mendidik juga ya. Jangan reward yang aneh-aneh itu. Yang itu insya Allah tidak dalam konteks memanjakan. Yang kedua, itu nanti insya Allah yang akan kita bahas besok Mas Habib. Tentang bagaimana sudah diselir, difilter sedemikian rupa. Dan yang naik perahu Nabi Nuh hanyalah orang-orang baik. Kok sekarang masih ada orang-orang durhaka. Karena itu nanti saya hubungkan dengan hadis-hadis juga. Insya Allah besok ya, di ayat terakhir. Nah tentang binatang dan tumbuh-tumbuhan, saya rasa binatang dan tumbuh-tumbuhan itu nggak ada yang jelek ya. Binatang dan tumbuh-tumbuhan itu memang ya begitu. Nggak ada binatang yang jahat atau tumbuhan yang jahat. Nggak ada. Bahkan dalam setiap tumbuhan dan binatang itu pasti ada hikmah yang mungkin karena kita tidak tahu saja. Ada hikmah untuk kita. Oke, silakan Bu Dia. Tentang hidayah tadi Gus ya, kita harus menjemput hidayah. Sedangkan saya sendiri nggak tahu kok waktu dulu. Gimana gitu? Oke, jadi yang disebut menjemput hidayah ini ada ikhtiar. Kecilin Mbak. Ada ikhtiar yang perlukan, termasuk misalnya orang yang masih ahli merampok zina atau dalam hal ini tidak merampok, tidak menzina, tidak membunuh, tidak judi, tapi masih sombong, masih pelit, masih suka menghina dan sebagainya, itu kan bukan dosa besar, tapi masuk dalam kezaliman. Maka yang namanya menjemput hidayah itu adalah dia berhenti dulu dari semua kezaliman itu. Ya. Nah, justru itu kemudian peran seorang lain di dalam mengikhtiari hidayah orang-orang itu. Itulah kenapa pentingnya kita itu, makanya kan saya sering sampaikan, kayak kemarin yang saya sampaikan dalam strategi dakwah itu. Satu di antara prinsip dalam berdakwah itu adalah dakwah itu tanggung jawab bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Dakwah itu wajib bukan hanya diwakili oleh ustadz saja, atau oleh gus saja, oleh kiai saja. Enggak. Atau oleh seorang dai. Dakwah itu kewajiban tiap pribadi, tiap manusia. Nah ini satu di antara ikhtiar menjemput hidayah, termasuk menjemputkan hidayah untuk orang-orang di sekitar kita. Yang tadi Bu Dia sampaikan, yang tidak tahu. Betul, mereka memang tidak tahu. Betul itu. Jadi mereka tidak tahu bahwa saya ini sesat. Enggak, saya baik-baik aja kok gitu loh. Nah orang-orang kayak gini yang perlu disadarkan. Makanya disebut, misalnya ya, yang disampaikan Bu
dia itu ada dalam surat Al-Baqarah yang sering saya sampaikan itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 13-19 itu. Ketika dibilang, aminu kama amanan nas itu. Berimanlah kamu seperti orang yang sudah beriman. Mereka juga bilang, aminu kama amanas sufaha. Masa kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Orang-orang yang beriman kepada kamu itu Muhammad itu karena kurang akal. Kami ini udah orang-orang hebat, orang punya wawasan, kan gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa dia itu zalim, kafir, tidak merasa, baik-baik aja. Nah, yang demikian ini maka yang diterapkan adalah surat Al-Hasr itu. Bahwa al-insana lafi khusr, semua orang akan rugi karena mereka tidak tahu dalam kezaliman. Maka illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, dan yang ketiga orang yang watawasaw bil haqqi, orang yang selalu mengingatkan mengikhtiari hidayah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Maka itu kewajiban kita. Nah, fardu atau kewajiban dakwah itu tiap pribadi. Sekarang misalnya ada 1,7 miliar ya 100 juta orang Islam di Indonesia, di dunia. Sementara yang taruhlah sekitar 5,5 atau sekitar 6 miliar orang yang tidak Islam. Kalau 1,7 miliar manusia ini memahami kewajiban mereka untuk berdakwah, mengikhtiari jemputan hidayah untuk orang-orang yang belum dapat, kan udah luar biasa sebenarnya. Tapi karena kita disibukkan oleh kezaliman kita sendiri, nah ini. Jadi betul ya, makanya di situ letak pentingnya orang-orang untuk mengikhtiari hidayah bagi dulur-dulur yang lain. Yuk berdakwah ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Nanti insya Allah kita lanjut besok tentang bagaimana hidayah itu masuk ke hati orang-orang dan kenapa orang-orang kok masih ada yang zalim padahal sudah diselir di masa Nabi Nuh. Insyaallah besok kita akan pelajari lagi bersama. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.